dan satu orang berdosa diselamatkan, itu membuat surga bersukacita. Gereja sekarang bersukacita karena punya gedung baru, punya keyboard baru, punya sound baru, punya mobil baru. Bukan, itu yang sukacita kita, bukan surga. Nah, bagaimana Yohanes 3 ayat 16 jadi kenyataan dalam hidup kita? Karena maaf, saya cuma cerita saja. 90 sekian persen lagu-lagu pujian baru sekarang ini sangat egois, dengan semua unsurnya mujizat. Itu kalau ada lagu, ada kata mujizat, itu paling laris sekarang. Terus kita senang untuk menyanyikannya semua. Kenapa? Semua lagu itu hanya berakhir untuk diri sendiri. Seharusnya gini, tiap kali kita nyanyi lagu-lagu mujizat itu sambil nyanyi, sambil menangis terharu, karena itu luar biasa. Langsung, bagaimana tetanggaku, bagaimana karyawanku, bagaimana orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa mengalami mujizat yang sama. Harusnya begitu. Itu baru adil. Hampir tidak ada lagu-lagu penginjilan yang dikarang semua berisi mujizat dan berkat mujizat, cuma itu. Maka itu jangan salah kalau saya nggak suka nyanyikan lagu-lagu itu, karena nggak memuliakan Tuhan. Kita menggenapi ayat ini sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, karena kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, untuk meyakinkan dan membuktikan bagaimana Yohanes 3 ayat 16 jadi kenyataan. Mari kita buka 1 Yohanes 3. Siapa yang hari ini mengikuti berita Sumiase akan segera dieksekusi? Saya pernah ketemu dia waktu dia masih di Waru di Malang sebelum dipindahkan ke Medaeng. Dia sudah bertobat, dia sudah cinta Tuhan. Maka itu dalam beberapa hari ini kita dengar dia siap kok untuk mati. Karena dia berkata, kalau aku mati ditembak, aku jumpa Tuhan Yesus. Wah, itu kesaksian luar biasa. Tapi Sugeng anaknya masih mau naik banding. Berapa hari lalu saya baca tulisan dia bilang pemerintah nggak adil. Karena dalam hukum Indonesia, kalau orang sudah dihukum 20 tahun itu hukuman maksimal. Nah, dia berkata, saya sudah 20 tahun lebih. Karena kenapa harus dihukum mati lagi? Berarti saya jalani 2 hukuman. Aduh, kasihan. Tapi saya baca tulisan itu. Sugeng itu anaknya Sumiase. Kasus mereka terjadi pada bulan berapa itu? Awal 88 yang lalu. Jadi sudah 20 tahun lebih kasus itu. 1 Yohanes 3. Saya kagum kepada tulisan ini karena ditulis oleh rasul yang sama, yaitu Rasul Yohanes, di pasal yang sama, yaitu pasal 3, di ayat yang sama, yaitu ayat 16. Tapi satu Injil dan satu surat, dan mereka saling melengkapi. Ini kagum sekali. Ayat 16, 1 Yohanes 3. Demikianlah kita ketahui apa? Kasih Kristus, semua kita sudah tahu, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, ini Yohanes 3:16. Rasul Yohanes mengulangi sedikit, tapi setelah titik koma kalimat berikut, dengarkan ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Berhenti. Saudara, lihat satu Injil yang menyatakan Yesus mati untuk kita, yang kita sedang mengikuti perjamuan kudus tadi. Setelah kita mengalami Yohanes 3:16, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Kita harus lanjut. Nah, kelanjutannya adalah 1 Yohanes 3:16, yaitu jadi kita pun apa? Wajib. Bukan apa-apa. Wajib menyerahkan nyawa. Untuk siapa? Baca untuk siapa? Saudara kita. Jadi bukan untuk keluarga sendiri. Adik-adik mahasiswa,
Berapa uang saku kalian dari orang tua? Pernahkah kalian sisihkan untuk nolong teman-temanmu yang mau di DO karena nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa bayar SPP? Saya tunjukkan satu hal ini saja. Jumlah perawat Kristen, nurse ya, perawat rumah sakit itu di Indonesia sudah nggak sampai 1%. Ngeri. Betul tidak jawab pertanyaan saya? Dengar anak-anak muda, kalau kau lulus SMA, jadilah perawat. Jadi jumlah perawat Kristen Indonesia itu nggak sampai 1%. Ngeri nggak? Pada pelayanan Yesus itu lebih banyak ke orang sakit. Bahkan zaman gila ini orang sakit lebih banyak dari orang sehat sekarang. Jawab ya atau tidak? Nah, kalau orang sakit lebih banyak dari orang sehat, lalu perawatnya bukan Kristen, kapan Injil sampai ke mereka? Jujur gereja, karena nggak dengar khotbah seperti ini untuk mendorong orang Kristen jadi perawat. Semua didorong jadi WL, jadi pemain musik, jadi pendeta, karena pintarnya jadi duit semua. Nah, harus berubah. Jangan mau sok tampil saja. Ingat, penghakiman terakhir gereja di Matius 25 jelas. Ketika para domba dan para kambing, siapa domba dan kambing? Siapa jawab? Siapa mereka? Orang Kristen. Betul tidak? Yesus tidak mengadili orang tidak Kristen, dia akan adili gereja. Dengan serentak kami dan domba menjawab, kapan kami melihat Tuhan lapar, telanjang dan sebagainya. Ayat 40 jelas. Apa yang kau buat untuk salah seorang suami yang paling hina, itu yang telah kau buat untuk aku. Saudara baca baik-baik ayat itu. Penghakiman terakhir tidak berisi berapa besar gedung gereja, berapa kali kamu khotbah seminggu, berapa kolektemu. Tidak. Penghakiman terakhir hanya berbunyi, apa yang kau buat untuk saudara-saudara yang paling hina. Perhatikan kata ini. Keterlaluan gereja. Dia cuma minta salah. Terus lo kalau nggak tahu baca ayatnya Matius 25:40. Tapi tunggu dulu sebelum kita selesai ya cuma sedikit. Salah seorang, salah satu. Jadi Yesus nggak minta banyak-banyak. Tolonglah seorang satu sehari. Kalau ada yang amin. Dia nggak minta ribuan, salah seorang dari saudara, salah satu dari saudara kau, nggak banyak. Ingat saudara, saya punya prinsip dari tahun 70-an. Kalau kita setiap hari tidak pernah bisa memberi orang makan, berarti kita akan makan orang itu. Lu serius ini? Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau kita nggak memberi orang makan, berarti kita makan orang. Dan itulah sistem dagang. Dalam ilmu bisnis, kita nggak mungkin kalau nggak makan orang. Karena bisnis menjatuhkan orang lain. Maka itu kalau Kristen bisnis, jangan pakai kata pelayanan. Karena uang itu nggak ada yang Kristen. Catat itu baik-baik. Jadi kalau urusan uang, jangan pakai kata pelayanan. Jahat itu nanti. Maka itu sudah 6 bulan lebih tahun ini lewat 6 bulan lebih dari Januari. Berapa banyak yang saudara beri makan tahun ini? Kalau saudara belum beri orang makan, berarti saudara sedang makan orang. Cuma ada satu di antara dua. Ingat, Yesus cuma minta salah satu dari saudara yang paling hina. Urus dia, sehari satu aja. Tengok kiri kanan kita. Siapa pernah mengundang supir-supir bajai datang ke rumah seminggu sekali? Berikan vitamin untuk mereka, karena tiap hari mereka menghirup udara racun dari asap bajai itu. Karena nggak orang bisa nolongin mereka. Ajari mereka hidup sehat, terangkan mereka. Panggil istri-istri tukang bajai, kumpulkan, ajari hidup yang benar, ajari mereka mengelola keuangan. Kita nggak pernah mikir itu. Kita nggak usah bicara Kristen. Kumpulkan anak-anak tukang bajai untuk mereka punya visi hidup. Masa kalau bapakmu begitu kamu kan baca juga nantinya, kan kasihan. Gimana cara kamu bisa maju?
dengan uang yang pas-pasan. Ajari mereka cara belajar yang baik. Saudara, itulah pelayanan. Bukan cuma di gereja.